terperiksa tersangka dalam hal ini, karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan berdasarkan gelar perkara awal sudah naik karena sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 yunto pasal 45 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga ada pasal 4 yunto pasal 29, kemudian juga ada pasal 8 yunto pasal 34 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama, baru naik ke yang membuat video ini. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti. Ya tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian yang begitu cepat juga, dan kita minta kasusnya juga berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Polisi udah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar, dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu kita minta pun dipanggil. Tuh, kalau bisa langsung olah TKP biar jelas semuanya. Nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya, awal, jadi kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial, ya, kedua-duanya ini akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Sebenarnya sedih sih, sedih, berkali-kali lagi kan, gitu. Kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah, gitu. Gak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pada saat tanggal 7 itu udah jadi trending topik di Twitter. Yang kita laporkan itu biar penyebarannya dulu dihentikan. Gitu. Karena dengan situasi kita seperti ini, banyak anak-anak yang di bawah umur ada saja yang ngirim atau ada saja yang mereka akses, dan mereka lihat video itu akan menjadi contoh yang buruk. Makanya kenapa kita laporkan. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu, inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan, kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Sen. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana. Kita mengapresiasi aja semua yang dilakukan oleh kepolisian, dan saya pun sangat-sangat ini karena tanggapan dari kepolisian cepat. Kalau dilihat rangkaiannya ada 3 kemungkinan pihak yang bisa terlibat, ya. Yang pertama pembuatnya, ya. Yang kedua modelnya, ya.
artis atau orang yang memerankan di dalam video itu. Yang ketiga yang menyebarkan. Gitu. Jadi kemungkinannya ada dua undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat itu. Yang pertama pasti undang-undang ITE, ya undang-undang ITE itu yang sering sekali digunakan yaitu pasal 27 ayat 3, ya, menyebarluaskan konten atau isi yang bermuatan kesusilaan. Nah, ini ancamannya 6 tahun, ya. Nah, itu bisa yang pasti itu bisa dikenakan pada orang yang mengupload atau yang menyebarluaskan. Kalau kemudian polisi menyelidiki pembuatnya, gitu ya, pembuatnya maka bisa digunakan undang-undang pornografi, ya, undang-undang mengenai pornografi. Umpamanya di pasal 4 itu orang yang membuat, mengedarkan, menyebarkan dan mendistribusikan, ya, itu bisa kena ancaman pasal 4 itu. Ya, ancaman hukumannya 10 tahun. Nah, sedangkan bagi model atau orang yang berperan di dalam video itu, ya, itu juga diatur, ada di pasal 8, ya. Ada model yang secara sukarela, pasal 8, ada model yang dia terpaksa jadi itu, artinya dijebak, entah dipaksa lah gitu, artinya tidak dia dengan sendirinya gitu. Yang sengaja dia menjadi model secara sadar, ya, itu diancam oleh pasal 8, ya. Jadi orang yang sengaja menjadikan dirinya menjadi model dalam video yang bermuatan pornografi, gitu ya, diancam hukuman diancam hukuman 10 tahun, ya. Tapi kalau yang memaksa orang menjadi model itu bisa diancam hukuman 12 tahun. Itu pasal 9, ya, 9 undang-undang pornografi. Ketentuan pasal yang dilanggar, ya, membuat, kemudian siapa modelnya, gitu ya, kemudian menyebarkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.